warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aulia Agustin dari kelas 2B PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Diana Rosida, Prodi PGSD semester 2 STKIP PGRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida, saya dari kelas 2B PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Syahnu Fahmi, kelas 2B PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Zahroh, kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ahmad Al-Farisi. Saya dari kelas 2B PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 5 atas nama Herdayanti, Prodi PGSD kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, kelas 2B, Prodi PGSD STKIP PGRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saida dari PGSD kelas 2B. Baik, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang peran profesi guru dalam sistem pembelajaran. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sifat dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi peserta didik menjadi kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa ada orang yang membantu. Yang kedua adalah komponen pembelajaran. Ciri lain dari pembelajaran adalah yang berhubungan dengan komponen-komponen pembelajaran, mengelompokkan komponen-komponen pembelajaran dalam 3 kategori utama, yaitu guru, isi dan materi pembelajaran, dan peserta didik. Interaksi antara 3 komponen utama melibatkan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi pembelajaran yang memungkinkan terciptanya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari Nure Suaida. D. Peran guru dalam sistem pembelajaran. Tugas guru dalam menjalankan profesi kependidikan yang teramat luas, termasuk di dalamnya tugas guru sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Akan tetapi, muara tugas utama kedua peran tersebut terjadi pada arena proses pembelajaran, yaitu upaya guru dalam menciptakan situasi interaksi pergaulan sosial dengan merekayasa lingkungan yang kondusif bagi terjadinya perkembangan optimal peserta didik. Berikut peran guru dalam proses pembelajaran. 1. Sebagai pendidik, 2. Sebagai pengajar, 3. Sebagai pembimbing, 4. Sebagai pelatih, 5. Sebagai penasehat. C. Strategi dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu cara memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan pembelajaran yakni mengenai isi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik agar dapat tercapainya tujuan. Hal-hal yang tidak bisa dilupakan untuk mencapai tujuan adalah bagaimana mengorganisasikan pembelajaran, bagaimana menyampaikan isi pembelajaran, dan bagaimana menata interaksi antara sumber-sumber belajar yang ada agar dapat berfungsi secara optimal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabila Diana Rosida. D. Strategi dalam pelaksanaan pembelajaran.
Efektivitas dan efisien belajar individu di sekolah sangat bergantung kepada peran guru. Dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang idealnya dapat berperan sebagai 1. Konservator atau pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. 2. Inovator atau pengembang sistem nilai ilmu pengetahuan. 3. Transmitor atau penerus sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. 4. Transformator atau penterjemah sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya dalam proses interaksi dengan sasaran didik. Strategi dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi pencapaian belajar peserta didik adalah salah satu kegiatan yang merupakan kewajiban bagi setiap guru, di mana setiap pembelajaran pada akhirnya harus dapat memberikan informasi kepada sekolah ataupun kepada peserta didik itu sendiri. Bagaimanapun dan sampai di mana penguasaan dan kemampuan yang telah dicapai peserta didik tentang materi dan keterampilan-keterampilan mengenai materi ajar yang telah diberikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Jadi, peran guru dalam sistem pembelajaran yaitu senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, sesama guru, maupun mengajar. Dapat dipandang sebagai sentral bagi perannya, sebab baik disadari atau tidaknya bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan interaksi dengan siswanya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.